Mengejutkan, gudang nuklir rahasia Israel dibobol habis. Negeri Zionis kini makin kelabakan setelah fasilitas nuklir rahasianya terbongkar dan terbakar. Hingga dikabarkan terjadi ledakan. Kini kembali ditemukan dalam sebuah kawasan rahasia yang ternyata juga digunakan oleh pemerintah Zionis sebagai tempat rahasianya menyimpan ribuan senjata perang dan juga sebagai gudang nuklir rahasianya. Tidak perlu waktu lama untuk ketahuan, gudang nuklir akhirnya dibobol oleh pasukan paling mematikan dari Palestina yang terlatih oleh negara sahabat. Penemuan heboh gudang nuklir rahasia itu membuat Israel geram dan operasinya pun gagal. Karena setelah dilaporkan dibobol, ternyata pasukan Palestina benar-benar meratakannya, mengambil dokumen penting di sana. Para pasukan membawa alat las yang bisa membakar sekitar 2000 derajat Celcius untuk memotong berangkas. Laporan itu menunjukkan bahwa para pasukan mungkin memiliki bantuan dari orang dalam, karena ia mengatakan bahwa operasi tersebut tahu persis lemari besi mana yang harus dibobol dan meninggalkan tidak menyentuh barang yang tidak perlu. Pada malam hari, para pasukan melarikan diri dengan setengah ton materi rahasia. Sementara itu, sebuah laporan menyatakan insiden sebelumnya dicurigai oleh beberapa orang sebagai serangan cyber. Laporan menambahkan bahwa area fasilitas nuklir diguncang ledakan kuat yang menghancurkan sistem energi internal yang dijaga ketat. Sistem energi itulah yang memberi makan sentrifugal bawah tanah yang memperkaya uranium, ungkapnya. Bahaya di gudang nuklir rahasia Israel, terjadi ledakan dahsyat. Dunia benar-benar terguncang saat ini. Gudang nuklir yang pembuatannya dirahasiakan pemerintah Zionis kini terbongkar. Sudah setelah ledakan dahsyat mengguncang sebuah kawasan terpencil yang di tengah desa Israel. Terjadi pada malam hari, sontak membuat ribuan warga terbangun oleh getaran keras yang melanda tanah Zionis itu. Kini pihak Israel tidak bisa menyangkal kualat koar-koar soal nuklir Iran. Kini malah markas tempat produksi nuklirnya terbongkar sendiri dan tidak bisa mengelak lagi. PBB akhirnya makin tegas turun gunung dan tidak segan-segan jatuhkan hukuman bagi pihak yang terlibat. Senjata nuklir sangat berbahaya, apalagi markasnya sampai meledak begini, maka hancur dan lenyap sudah semua yang ada di sekitarnya. Diberitakan sebelumnya, Israel sempat dikatakan sebagai negara yang membangun bom nuklir secara rahasia menggunakan teknologi dan bahan yang telah disediakan oleh beberapa negara. Secara diam-diam menjual material dan teknologi kepada Israel untuk membuat hulu ledak nuklir. Di antaranya adalah Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, dan bahkan Norwegia. Diduga bahwa agen Israel membeli beberapa bahan dan teknologi melalui jejaring mata-mata yang dimiliki oleh negara itu. Sebenarnya, proyek senjata nuklir Israel tidak pernah berhasil tanpa kontribusi besar dari Prancis. Melansir dari nuke.fast.org, pada 1956, Prancis setuju untuk menyediakan reaktor riset 18 MWT kepada Israel. Namun terjadinya krisis Suez beberapa minggu kemudian mengubah situasi secara dramatis. Menyusul penutupan terusan Suez oleh Mesir pada bulan Juli, Prancis dan Inggris telah sepakat bahwa Israel harus memprovokasi perang dengan Mesir untuk memberikan dalih pada negara-negara Eropa untuk mengirimkan pasukan mereka sebagai penjaga perdamaian untuk menduduki dan membuka kembali zona terusan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1957, Prancis dan Israel menandatangani perjanjian yang berisikan meminta Prancis untuk membangun reaktor 24 MWT, pabrik pengolahan kimia. Perjanjian itu dibangun secara rahasia dan di luar rezim inspeksi IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional. Israel memproklamirkan
kemerdekaan pada 14 Mei 1948, pendirian negara mayoritas Yahudi ini dibenci mayoritas negara Arab karena dengan menduduki wilayah Palestina. Perseteruan pernah memuncak dalam perang 6 hari, yaitu perang antara Israel dengan beberapa negara Arab, Yordania, Suriah, dan Mesir. Negara ini juga beberapa kali terlibat perang dengan kelompok perlawanan Palestina di jalur Gaza, seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina. Selain itu, juga pernah berperang dengan kelompok Hizbullah Lebanon yang pro-Iran. Menyadari bahwa posisinya selalu tidak aman, Israel terus memperkuat militernya, termasuk dengan mengembangkan berbagai jenis senjata canggih. Berikut 4 senjata andalan Israel, termasuk rudal dan sistem pertahanan yang telah digunakan dalam perang maupun untuk bertahan. 1. Rudal Jericho. Rudal Jericho adalah peluru kendali balistik jarak jauh yang digunakan Israel saat menyerang wilayah Palestina pada 2011. Senjata ini memiliki 3 varian dengan sistem operasi yang berbeda-beda. Misil ini sebenarnya sudah dioperasikan sejak 1971, yang memiliki panjang sekitar 13,4 meter, diameter 0,8 meter, berat sekitar 6,5 ton. Jangkauan senjata ini antara 4.800 hingga 6.500 km. Senjata ini juga mampu membawa beban sekitar 400 kg. 2. Iron Dome. Iron Dome merupakan sistem pertahanan udara yang dikembangkan oleh kontraktor pertahanan Israel, Rafael Advanced Defense System. Lantaran dirancang sebagai senjata pertahanan, Iron Dome sejauh ini hanya digunakan untuk mencegat atau menembak jatuh roket maupun rudal musuh yang masuk ke wilayah negara Yahudi tersebut. Meski demikian, Iron Dome sebenarnya juga bisa digunakan sebagai senjata untuk agresi karena kemampuannya untuk mendeteksi dan menembakkan misil ke target musuh dengan jangkauan 4 hingga 70 km. 3. Arrow. Seperti Iron Dome, Arrow juga merupakan sistem pertahanan udara untuk melawan rudal balistik musuh yang masuk ke wilayah Israel. Senjata ini diproduksi dan didanai oleh Israel dan Amerika Serikat. Pengembangannya adalah Israel Aerospace Industries dan Boeing, diawasi oleh administrasi Homa Israel dan Badan Pertahanan Rudal Amerika Serikat. 4. Python. Rafael Python dirancang oleh Rafael Advanced Defense System. Rudal ini sebenarnya pengembangannya lebih lanjut dari misil Safir. Rudal Python dikembangkan hingga beberapa jenis, termasuk Python 5 yang digunakan Israel dalam perang melawan Hizbullah Lebanon tahun 2006. Rudal Python 5 telah diekspor ke lebih dari 15 negara di dunia.